Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, Rabu 15 April 2026. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan. Belum tentu resonate buat semuanya, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Dari pesan yang aku sampaikan bisa semuanya resonate, bisa cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin private reading bisa DM ke Instagram atau chat ke WA, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke. Yang pertama, hari ini aku ingin menyampaikan pesan spiritual. Nah, pesan spiritualnya adalah mintakan. Longing for home, belonging, the original light workers. Pesan tentang kerinduan akan rumah, rasa memiliki, dan para pekerja cahaya. Mintakan adalah sekelompok jiwa yang berasal dari sebuah planet di konstelasi Orion. Mereka adalah makhluk bintang pertama yang melakukan perjalanan ke bumi dan diyakini sebagai light worker atau the original light worker atau pekerja cahaya asli. Planet asal mintakan diperkirakan merupakan dunia air dengan air yang sangat jernih sehingga kamu dapat melihat menembusnya sejauh bermil-mil. Karena alasan ini, mintakan merasa paling damai dan betah ketika berada di dalam atau di sekitar air yang jernih. Mereka ada di sini, di planet bumi ini, untuk mengajari kita melihat potensi dalam segala hal dan cahaya dalam semua makhluk. Banyak penduduk mintakan memiliki kerinduan yang aneh akan rumah dan berjuang dengan perasaan tidak memiliki tempat. Diperkirakan hal ini disebabkan oleh planet asal mereka yang memang sudah nggak ada lagi. Nih, planet mintakan tuh seperti ini ya, dengan kejernihan air. Jika kamu menarik kartu ini, itu bisa berarti bisa aja kamu adalah penduduk mintakan yang bereinkarnasi di bumi atau merindukan rasa memiliki dan penyembuhan cakra akar diperlukan agar kamu merasa aman dan nyaman ya. Jadi bisa aja di antara kita adalah reinkarnasi dari makhluk planet ini, dan ketika kamu merasakan akan kerinduan suatu tempat ya yang nggak ada di bumi ini ya, terutama tempat ini yang berisi atau berkaitan dengan alam, dengan air yang jernih, dengan ketenangan dan kedamaian. Nah, kalau kamu merasakan itu, bisa aja sebenarnya kamu bagian dari mereka yang berinkarnasi di bumi. Mungkin kamu merasakan kerinduan untuk menemukan rumah tanpa mengetahui di mana itu. Mungkin kamu telah banyak berpindah-pindah dan mendambakan tempat di bumi yang dapat kamu sebut milik kamu sendiri. Jika demikian, kamu dipanggil untuk terhubung dengan Ibu Pertiwi dan menciptakannya untuk dirimu sendiri sekarang. Untuk memilih tempat di mana kamu merasa paling nyaman dan menciptakannya daripada menunggu perasaan memiliki itu datang. Jadi, jika kamu merasa ada suatu kerinduan terhadap suatu tempat yang kamu rasa itu rumah kamu, tapi bukan di sini, bukan di planet bumi ini ya, dan kamu merasa nyaman gitu ya dengan kedalaman air, kejernihan, dengan ketenangan air. Nah, bisa jadi itu adalah dirimu yang berinkarnasi di bumi, dan kamu diturunkan di bumi ini atau berinkarnasi di bumi ini untuk menjalankan suatu misi atau tugas, yaitu sebagai
light worker ya. Siapakah dia atau apa tugasnya? Menjaga, melestarikan alam semesta di planet bumi ini, serta memberikan cahayamu kepada orang-orang di sekitarmu. Memberikan cahaya itu bisa membantu orang lain, tolong menolong, memberikan pencerahan, kemudian memberikan wawasan, pengetahuan. Nah, who knows, siapa tahu salah satu light worker itu adalah kalian. Oke. Selanjutnya aku ingin menyampaikan pesan semesta dari beberapa fase bulan atau musim bulan. Tentu saja yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Pesan dari Warning Gibbon 6 tentang action. Oke, pesan dari bulan sabit yang membesar atau Waxing Gibbous 6 ya. Bentuknya seperti ini adalah tentang action atau tindakan. Nah, pesannya, waktunya telah tiba untuk bertindak. Lepaskan kelumpuhanmu, kelemahanmu, lepaskan bebanmu selangkah demi selangkah. Kamu bisa baca afirmasi ini. Aku responsif dan siap untuk bertindak. Terkadang kita takut untuk bergerak maju, itu wajar. Perubahan bisa menyulitkan kita. Dan jika kita pernah terluka atau apalagi ketika kita pernah terluka atau gagal sebelumnya, kita cemas tentang apa yang mungkin terjadi jika kita memulai perubahan. Mungkin kita berpikir lebih mudah dan aman untuk hanya berdiam diri untuk sementara waktu, alih-alih mengambil tindakan yang menyenangkan terhadap hal-hal yang benar-benar kita inginkan, seperti menulis buku, melakukan studi, menerima pekerjaan baru, atau mencari hubungan yang lebih baik. Kita ragu-ragu, kita membeku, kita tidak mengambil langkah-langkah yang seharusnya kita ambil, dan karena itu kita tetap stuck, kita tidak bertumbuh ya. Fase bulan ini mendorong kita untuk melakukan tindakan, merangkul tindakan. Tindakan adalah bagian dari kemanusiaan kita. Kita tidak diciptakan untuk bersembunyi dan menolak untuk berkembang. Oke. Nah, jika kamu ada ide, gagasan, rencana, wacana, take action. Jangan membiarkan dirimu stuck. Masalah hasil itu urusan belakangan. Karena lebih baik kita bertindak tapi tahu hasilnya, dan jika beruntung kita bisa sukses, daripada kita hanya diam stuck dan nggak ada peluang sukses sama sekali gitu ya. Oke, next aku mau menyampaikan angel answer atau angel message. Oke. Ini bagian dari jawaban para malaikat ya, untuk sesuatu hal yang belum bisa kamu miliki atau harus kamu lepaskan atau meninggalkan kamu. Ada jawaban di sini, there is something better. Kenapa belum bisa kamu miliki? Kenapa harus meninggalkan kamu? Kenapa kamu harus ikhlasin? Kenapa kamu harus kehilangan? Why kamu harus melepaskan? Karena apa? Ada sesuatu hal yang lebih baik yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan buat kamu. Oke. Kita lanjut, bagaimana dengan energimu hari ini? Oke, energimu hari ini. Ya, aku dapat energi Queen of Swords. Lalu Three of Wands. Ada di Empress. Kemudian Four of Wands.
dan Nine of Swords. Aku melihat dari Queen of Swords ya, akan ada keputusan atau sikap tegas yang kamu lakukan ya, dimana kamu nggak ingin ada sesuatu hal yang sifatnya abu-abu. Jadi kalau iya iya, kalau enggak ya, baik itu orang ke kamu maupun kamu ke orang lain. Oke. Next, di sini aku dapat energi juga Three of Wands ya. Beberapa sedang merencanakan untuk melakukan perjalanan jauh, beberapa sedang menantikan kedatangan orang dari jauh dan sedang menunggu kapal yang berlayar itu datang ya. Apakah siapakah kapal itu? Bisa itu kesuksesan tentang pekerjaan, bisnis ataupun seseorang gitu ya. Dan di sini juga aku melihat kamu mulai berpikir jauh ke depan untuk merencanakan masa depan ya, walaupun masih jauh tapi kamu berpikir dimulai dari sekarang, maka kedepannya akan menjadi lebih mudah. Next ada di Empress, Dewi Kesuburan ya. Hari ini kesuburan ada bersamamu, kesuburan rezeki, kamu yang mengharapkan kehamilan, kesehatan, dan aura kamu juga menyala, tampak nyata karena ada rasa bahagia, karena ada rasa tenang, sisi keibuan juga ya. Next ada Four of Wands, ada hubungan yang harmonis baik itu dengan pasangan, keluarga, tim di kerja kamu, atau dengan dalam persahabatan kamu. Lalu di sini aku juga melihat beberapa merayakan sesuatu ya, apa anniversary atau keberhasilan. Kemudian juga aku mendapatkan bahwa beberapa dari kalian itu kayak menghadiri suatu acara perayaan, party atau perkumpulan ya. Next ada Nine of Swords. Beberapa mungkin ada yang lagi kurang enak badan atau kurang tidur, atau ada sesuatu hal yang kayaknya hari ini tuh kamu pikirin banget gitu ya, sampai kamu overthinking banget. Oke, kita lanjut untuk pesan percintaannya hari ini. Yap. Wow, Twin Flame, your passion ignites. So, percintaanmu hari ini bergairah, penuh dengan keromantisan, kemesraan. Ya, tentu saja ini kamu dan seseorang someone ya, mau itu pasangan, masih gebetan kah, atau masih HTS ya, apapun statusnya ya. Ini tidak berkaitan dengan status hubungan tapi lebih ke jiwa, dimana kamu dan someone merasa jiwa kalian tuh sefrekuensi, selaras, dan memiliki passion dan intention yang sama. Oke. Yang terakhir, vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini. Ya. Forgiveness brings freedom. Pengampunan membawa kebebasan. Pengampunan, begitu kita mendengar atau membaca kata itu, situasi-situasi tertentu akan membanjiri hati dan pikiran kita. Seringkali kita menolak pengampunan karena kita merasa bahwa keputusan atau tindakan tertentu adalah perilaku yang tidak dapat diterima, dan bahkan jika kita memaafkannya, kita membiarkannya berlalu begitu saja atau membiarkan orang lain lolos begitu saja. Ingat, memaafkan bukan berarti tidak dapat diterima, tetapi menyadari bahwa berpegang pada penerimaan itu tidak membantu penyembuhanmu. Ini tentang menyadari bahwa jika kamu tahu saat itu apa yang kamu ketahui sekarang, tentu kamu akan memilih jalan yang berbeda, tetapi kamu tidak akan tahu kecuali apa yang terjadi telah terjadi. Kita hidup dan belajar. Pengampunan adalah tentang melepaskan kisah masa lalu sehingga kamu dapat bebas di masa kini. Ini tentang melepaskan beban pilihan buruk orang lain sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi kebahagiaan kamu. Alam semesta ingin kamu tahu bahwa pengampunan adalah proses organik
jalannya akan terbentang di hadapanmu. Kamu hanya perlu bersedia mengampuni. Vibrasi hari ini bersemangat untuk memaafkan dan dimaafkan. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Thank you udah nyimak video aku. Dan aku juga ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan super thanks dan juga berbelanja melalui link di produk yang aku sematkan. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.